Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Munte, PM 2011-0171, Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Teknik Informatika, kelas TIP 2003 di Universitas Budi Dharma Medan. Di sini saya akan menerangkan mengenai materi kuliah kami, yaitu sistem operasi, yang di sini dipegang oleh Bapak Abdul Sani Sempiring. Baiklah, langsung saja. Adapun materi yang saya bawakan adalah mengenai tentang memori. Nah, di sini pengertian memori itu banyak. Yang pertama itu apa itu memori, apa itu fungsi-fungsi memori, karakteristik memori, dan jenis-jenis memori, serta cara kinerja memori. Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan komponen yang satu ini. Memori merupakan salah satu komponen yang penting di dalam sebuah komputer. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian fungsi, karakteristik, dan cara kinerja memori. Sama halnya pada perangkat lainnya selain komputer, memori digunakan untuk menyimpan data informasi sementara. Beberapa dari kita mungkin sudah memiliki pengetahuan dasar mengenai apa itu memori dan fungsi memori. Tapi apakah kita telah mengetahui pengertian dan fungsi memori secara detail, serta apa karakteristik dan bagaimana cara kinerja memori internal? Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengertian memori internal, memori atau disebut dengan sebagai fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Pun data atau informasi yang disimpan di dalam memori ini bersifat sementara karena data hanya akan disimpan selama komputer menyala atau hidup. Ketika komputer dimatikan, maka data yang disimpan di dalam memori akan hilang. Oleh karena itulah, sebelum Anda mematikan komputer, simpanlah semua data Anda di dalam media atau penyimpanan secara permanen atau tetap. Di media penyimpanan berbasis disk seperti hard disk. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang RAM, yaitu Random Access Memory. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka data akan juga terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Dan yang kedua yaitu ROM, Read on Memory. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen. Beda dengan yang pertama tadi, yang di sini sifatnya permanen dan tidak memungkinkan data di dalam dapat dimodifikasi. Artinya data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Vendor komputer yang akan menyediakan ROM pada komputer yang berisi program ataupun data. Data pada komputer yaitu ROM umumnya disebut sebagai BIOS. Ketiga yang disebut dengan SRAM atau Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalam selama komputer masih menyala. Beda dengan DRAM yang perlu disegarkan secara periodik. Kemampuan tersebut dikarenakan SRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Pastinya SRAM lebih mahal dan lebih cepat dibandingkan DRAM. Dan yang keempat, DRAM atau yang disebut dengan Thematic Random Access Memory. DRAM merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU karena berkala agar data di dalamnya tidak hilang. DRAM ini lebih lambat dari SRAM atau yang disebut dengan Static Random Access Memory. Dan yang kelima, SDRAM atau yang disebut dengan kelima yaitu SDRAM.
Adapun SDRAM itu ialah DRAM, memori komputer dinamis, yang termasuk memori komputer kategori solid atau statik, yang telah disinkronis oleh clock system, di mana kecepatannya lebih tinggi daripada DRAM. Dan yang keenam, CMOS atau yang disebut dengan Complementary Media Ocdi Semiconductor. CMOS adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor, RAM statis atau mengontrol mikro dan sirkuit logika digital lainnya. CMOS sendiri merupakan sebagian dari ROM. Bukan hanya sirkuit digital, CMOS juga digunakan di sirkuit analog seperti pengaruh data, sermos gambar, dan trimancar terintegrasi. Chip ini menggunakan baterai sebagai sumber dayanya. Nah, CMOS adalah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan dan disimpan, seperti memuat sistem operasi dan pengetahuan tanggal dan jam sistem. Dan yang ketujuh ialah DIMM atau yang disebut dengan Dual Inline Memory Module. DIMM terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu di dalam DRAM. Modul-modul tersebut dipasang pada papan sirkuit dan desain untuk digunakan pada komputer personal, server, dan workstation. Terdiri dari dua kecepatan yaitu OOMHZ atau yang disebut dengan VC100 dan 113 MHz atau yang disebut dengan VC113 atau DIMM 168 fin. Dan yang ke-8 yaitu CAG Memory. CAG Memory merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara, dan kecepatannya tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. CAG Memory yaitu menghambat data aliran di antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya berkecepatan rendah. Harga dari memori ini juga lebih mahal daripada memori utama. CAG Memory berguna agar pemroses mengacu kepada CAG Memory yang kecepatan aksesnya lebih tinggi, sehingga kinerja sistem meningkat. Yang lanjut yaitu fungsi-fungsi memori. Memori internal berfungsi sebagai mengingat sebagai media penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara. Dan kata lain, jika komputer mati, maka data pun hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori internal adalah penyimpanan data dari peranti masukan sampai data terkirim ke ALU atau yang disebut dengan Arithmetic and Logic Unit sebelum dikirim ke peranti keluaran, yaitu menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti perangkat sekunder. Karakter memori. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang karakter memori. Yang pertama, lokasi memori. Lokasi memori ini lokasi memori internal yang sering disebut sebagai memori fisik, primer ataupun utama, terletak di dalam CPU dan bersifat internal terhadap sistem komputer. Nah, memori internal sendiri biasanya menggunakan media RAM. Yang kedua adalah kapasitas memori. Biasanya kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk bit atau yang disebut dengan 1 bit sama dengan 8 bit atau word. Panjang word pada umumnya adalah 8,16 dan 32 bit. Yang ketiga, satuan transfer. Adapun satuan transfer itu
sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Nah, untuk memori internal, memori utama satuan transfer adalah jumlah bit yang bicara ataupun tertulis di dalam memori pada suatu saat. Mari kita lihat penjelasan, yaitu mengenai tentang word. Word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan bilangan dan panjang instruksi. Keempat, metode akses memori. Berikut ini yaitu ada 4 metode akses memori. Yang pertama, sequential akses. Memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut dengan sebagai rekor. Akses pada memori disebut ke dalam bentuk ukuran linear dan spesifik atau jelas. Untuk memisahkan rekor yang ada dan membantu proses pencairan, maka digunakan informasi pengalaman, mekanis baca atau tulis. Digunakan secara bersama-sama dan menuju lokasi yang diinginkan untuk mengeluarkan rekor. Sangat beragamnya waktu. Dan yang kedua, direct access. Direct access juga menggunakan mekanis baca atau tulis, tetapi setiap rekor dan blok memiliki alamat yang unik khas berdasarkan lokasi fisiknya. Pengaksesan memori melakukan secara langsung terhadap kisaran umum untuk mencapai lokasi akhir. Ragam waktu dan aksesnya. Lanjut, random access. Setiap lokasi bisa memilih secara acak dan diakses secara diberi alamat secara langsung. Waktu akses pada lokasi tertentu bersifat konstan dan tidak bergantung pada aturan akses sebelumnya. Dan yang seterusnya, associative access. Setiap word dapat ditemukan berdasarkan isinya dan bukan alamatnya. Setiap lokasi mempunyai mekanis atau yang disebut dengan akses. Setiap word dapat ditemukan berdasarkan isinya dan bukan alamatnya. Setiap lokasi mempunyai mekanisme atau pengamatannya tersendiri. Walaupun pencairan tidak bergantung secara konstan terhadap pola akses sebelumnya ataupun lokasi. Dan yang kelima, cara kinerja memori. Berikut ini saya akan menjelaskan cara kinerja memori. Yang pertama yaitu waktu akses atau yang disebut dengan akses time. Untuk memori internal ataupun RAM, waktu akses adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi secara baca atau tulis. Waktu sirkuit atau yang disebut dengan chill time. Waktu sirkuit adalah penjumlahan dari waktu akses dan waktu transient hingga sinyalnya menghilang dari saluran sinyal atau untuk menghasilkan kembali data jika ada dibaca secara diskutif. Laju pemindahan atau yang disebut dengan transfer rates. Transfer rates merupakan kecepatan pemindahan data ke unit memori ataupun data yang ditransfer dari unit memori pada memori internal atau RAM. Transfer rate sama dengan satu waktu sirkuit. Dan yang keenam ialah jenis fisik memori. Adapun jenis fisik memori atau yang disebut dengan ROM adalah memori semikonduktor. Jenis memori ini memakai teknologi LSI atau yang disebut dengan VLSI, Very Light State Integration. Dan yang ketujuh, karakteristik fisik memori. Memori internal atau RAM termasuk memori fluid yang artinya bersifat sementara. Kenapa? Karena bersifat sementara. Karena data yang hilang jika komputer mati atau
tidak dialiri listrik. Jika memori internal ini hanya digunakan untuk menyimpan program-program atau data yang sedang digunakan oleh CPU saja. Dan yang ke-8 yaitu organisasi. Organisasi adalah pengaturan bit dalam penyusunan word secara fisik. Kecepatan dan kapasitas memori dibedakan berdasarkan hierarki memori. Hierarki ini disusun melalui dari jenis memori yang paling cepat sampai yang paling lambat. Disusun dari kapasitas yang paling cepat sampai yang paling besar, dan disusun dari harga tiap bit memorinya, dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Cara kinerja memori. Cara kinerja memori yaitu bentuk seperti sel yang terdiri dari sepotong kecil informasi. Informasi di dalam memori dapat berupa data ataupun instruksi kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Data di dalam memori dapat menjadi suatu perintah untuk keadaan tertentu. Informasi disimpan di dalam memori sebagai angka biner. Nah, nantinya akan di-encode atau yang disebut dengan diuraikan oleh instruksi-instruksi yang akan memecahkannya sebagai ukuran angka. Instruksi pemecahan informasi yang lebih kompleks dapat digunakan untuk menyimpan suara, gambar, video, dan beragam informasi lainnya. Nah, informasi yang disimpan dalam suatu sel itulah yang disebut dengan sebagai bit detail. Memori bisa ditulis dan dihapus berulang kali dengan penggunaannya. Setiap alamat dari lokasi memori ditulis dalam bilangan heksadesimal basis 16. Kemudian CPU akan melacak lokasi tersebut lalu membaca dan menulis data. Adapun transistor dan kapasitor di dalam chip memori diatur dalam bentuk baris dan juga kolom. Memori internal komputer yang paling umum adalah RAM, yaitu Random Access Memory, yang seperti video yang di atas tadi, yang mampu menyimpan data secara optimal dikarenakan dapat mengambil dan menyimpan data dengan lebih cepat. Pada data sementara pada memori internal membutuhkan aliran listrik, artinya komputer haruslah nyala. Ketika komputer mati, maka data pun menghilang. Apa yang terjadi di saat komputer dihidupkan? Nah, saat komputer dinyalakan, beban BIOS atau yang disebut dengan Basic Input Output System dari ROM, Read on Memory, dan Control Memory atau yang disebut dengan mengacak semua. Alamat memori juga memastikan tidak ada error di dalamnya. Pada proses ini, BIOS akan menyediakan informasi dasar tentang perangkat penyimpanan, susunan board, dan juga komponen lainnya. Kemudian sistem operasi akan memuat dari hard disk ke sistem RAM sehingga memungkinkan CPU untuk mempunyai akses langsung ke sistem operasi. Jadi setiap aplikasi yang dijalankan pada komputer akan dimuat ke dalam RAM. Dengan adanya memori komputer, maka proses transfer data dapat menjadi lebih cepat. Memori internal komputer bekerja dengan melibatkan proses yang saling berhubungan di antara RAM dan ROM dengan CPU sebagai mediatornya. Beberapa orang menambahkan RAM tambahan ke dalam komputernya agar komputer dapat bekerja lebih baik dan lebih cepat sehingga mampu mendukung pekerjaan mereka. Demikianlah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.